Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvia Amanda dengan NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD, teman-teman. Di sini saya akan bahas mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Di sini kita akan bahas mengenai arti dari budaya organisasi itu apa, teman-teman. Lalu kita akan bahas mengenai sekolah efektif. Lalu nanti kita akan bahas mengenai konsepnya, teman-teman. Lalu ada karakteristiknya, terus tipe-tipe dari budaya organisasi, lalu ada unsur, lalu ada fungsi, dan juga ada ciri-cirinya, teman-teman. Di sini saya akan bahas satu persatu. Untuk teman-teman yang sudah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama, saya akan bahas dulu mengenai konsep budaya organisasi sekolah efektif. Di sini kita akan menjelaskan dulu mengenai budaya organisasi, teman-teman. Apa sih budaya organisasi atau budaya dalam sekolah tersebut, teman-teman? Budaya sekolah atau madrasah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan karyawan yang ada di dalam sekolahnya, teman-teman. Lalu nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada di dalam organisasi sekolah. Lalu di sini kita akan menjelaskan saya akan menjelaskan lagi mengenai pengertian budaya organisasi. Di sini menurut Fatah, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi bahwa sadar bagi anggota organisasi. Persepsi ini meliputi kata, lalu ada tindakan, rasa keyakinan, dan nilai yang dapat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, teman-teman. Lalu di sini tadi kita telah membahas mengenai arti dari budaya sekolah, teman-teman. Lalu tadi sudah kita membahas mengenai budaya organisasi. Lalu di sini kita akan bahas mengenai yang pertama tadi. Kita membahas mengenai budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif ini, teman-teman, merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, teman-teman, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang efektif dan efisien, teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita bahas mengenai karakteristik budaya organisasi. Apa saja sih karakteristiknya, teman-teman? Karakteristik dari budaya organisasi ini, teman-teman. Sini menurut Susanto, karakteristik budaya organisasi ini ada 10, teman-teman. Ada 10 karakteristik. Yang pertama itu ada inisiatif individu, yang kedua ada toleransi terhadap resiko, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada integrasi, yang kelima ada dukungan manajemen, lalu yang keenam ada pengawasan, lalu yang ketujuh ada identitas, lalu yang kedelapan ada sistem penghargaan, dan yang kesembilan ada toleransi terhadap konflik, lalu yang 10 adalah ada pola komunikasi, teman-teman. Tiap karakteristik ini berlangsung pada suatu kontinum dari yang rendah ke tinggi, teman-teman. Lalu setelah kita mengetahui konsepnya, teman-teman, konsep dari budaya organisasi tadi, kita telah tadi sudah kita bahas sebelum ini, bahas mengenai juga karakteristiknya apa saja, teman. Sekarang kita akan bahas mengenai tipe budaya dari organisasi tersebut, teman-teman. Yang menurut Mondi, Noe, dan Premex, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama yaitu open and participative,
sistem. Artinya ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, lalu adanya otonomi kerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah close and authoritative culture. Ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, teman-teman. Namun, pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat, teman-teman. Lalu, setelah kita mengetahui konsep, lalu karakteristiknya, teman-teman, terus tadi ada tipe, sekarang kita akan mengetahui mengenai unsurnya, teman-teman. Apa saja sih unsur dari budaya organisasi itu, teman-teman? Di sini ada 9 unsur-unsur budaya dari organisasi, teman-teman. Yang pertama itu ada pemimpin, lalu ada pedoman mengatasi masalah, lalu ada berbagai nilai, lalu ada pewarisan, acuan perilaku, citra dan brand yang khas, lalu adaptasi, lalu asumsi dasar, dan yang terakhir itu ada seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut, teman-teman. Banyak ya unsur-unsur dari budaya organisasi ini, teman-teman. Mungkin yang dari kita yang nggak tahu nih apa saja sih unsur-unsur dari budaya organisasi, dan sekarang kita sudah tahu nih ada 9 unsur-unsur budaya organisasi tersebut, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai fungsi budaya organisasi. Apa saja sih fungsi dari budaya organisasi ini, teman-teman? Menurut Fatah, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, teman-teman. Yang pertama, memberikan identitas organisasi anggotanya. Lalu yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Yang ketiga yaitu membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Sedangkan menurut hikmat, fungsi budaya organisasi yaitu pembeda dari organisasi yang lain, lalu identitas anggota seluruh organisasi, lalu komitmen anggota di atas kepentingan bersama, lalu sebagai perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota, teman-teman. Ternyata fungsi dari menurut Fatah dan menurut hikmat itu tidak jauh beda, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri kan, dari Fatah tadi itu memberikan identitas organisasi anggotanya. Lalu untuk hikmat tadi juga pembeda dari organisasi yang lain dan identitas anggota seluruh organisasi. Jadi hampir sama ya, teman-teman, fungsi dari budaya organisasi ini. Lalu yang keenam yaitu mengenai ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif, teman-teman. Apa saja sih ciri-ciri dari budaya organisasi efektif sekolah efektif ini, teman-teman? Di sini ada 3, teman-teman. Ada 3 hal-hal atau ciri-ciri yang harus ditandai supaya menjadi budaya organisasi sekolah yang efektif, teman-teman. Yang pertama itu adanya kerjasama. Kerjasama itu sangat diperlukan di dalam sekolah, teman-teman, karena visi dan misi tujuan dari sekolah akan tercapai apabila adanya kerjasama yang baik. Lalu yang kedua itu adanya rasa saling percaya, teman-teman. Rasa saling percaya harus dimiliki oleh setiap orang di dalam organisasi. Dengan adanya rasa percaya ini, maka meminimalisirkan konflik di dalam organisasi tersebut, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Maksudnya, sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik dengan mempromosikan sekolah di dalam budgeting sekolah maupun terhadap pengaruh dari luar. Apabila sekolah tidak mampu untuk membuka diri terhadap dunia atau pengaruh dari luar, maka sekolah tersebut akan kekurangan energi, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Tadi kita telah bahas mengenai konsep, terus karakteristik, tipe, unsur, fungsi, dan ciri-ciri. Mungkin dari kita yang tidak tahu nih apa saja sih konsep dari budaya organisasi ini kan, teman-teman. Tadi saya sudah memaparkan, menjelaskan dari konsepnya, lalu karakteristiknya, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat.
yang saya sampaikan ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.